Saudara-saudara, jikalau seseorang bisa dikatakan wali hanya dengan dia meyakini, ya, ana bisa mengatakan seseorang itu wali jikalau orang itu meyakini apa yang ana sampaikan atau apa yang ana tulis atau apa yang ana lakukan, seseorang itu bisa dibilang wali. Maka berarti jikalau saat ini ana bilang imam perusak citra umat Islam Indonesia, imam adalah pengadu domba umat Islam, imam adalah ulama su yang dimana dikhawatirkan oleh Rasulullah fitnah dan kerusakan yang dia lakukan lebih besar, lebih berat daripada yang dilakukan oleh Dajjal. Imam adalah pemecah belah umat. Sini kamu. Mau apa? Mau ngaku pribumi? Saya juga pribumi. Emang kenapa? Ya turunan saja kau itu. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Ayo. Belum berani, ayo sini. Coba bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani sini, kalau berani lu nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustad-ustad. Mulut lu itu kalau berani sini. Sini wajah lu, anak pelacur. Kau itu anak haram. Emak lu itu pelacur, tau nggak? Anak haram itu. Lu itu lahir dari perzinaan, pelacuran lu itu. Kau anak haram. Kalau mama lu itu lonte, tau nggak? Oh itu lonte. Bahasamu itu ya. Itu ngaku cucu Nabi. Ngomong-ngomong orang mama lu itu lonte, tau nggak? Lonte mama lu. Kau juga lonte. Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus, Bik. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong itu saya setan. lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Iya betul, Anda iblis. Dah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan iblis, setan. Anda iblis. Dah. Kenapa emang? Rendah hati tidak bisa dilakukan. Anda iblis sama setan. Ya, Anda iblis. Dadah. Ya gini. Jadi selama ini dalam beberapa bulan belakangan ini para begal nasihat ini mereka rajin sekali, bahkan kayak sebuah rutinitas mencaci maki para habaib, para masyayikh dan juga siapapun yang berhubungan dengan Ba'alawi. Nah, ketika terjadinya komal itu ada salah satu orang yang tiba-tiba masuk kemudian menghina Imamuna Habibuna Rizieq bin Husain bin Syihab, kemudian menghina para habaib yang lain sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan ana udah berjanji siapapun orang berani menghinakan Habibana Rizieq akan saya hinakan balik. Siapapun orang yang berani menghinakan saya punya kakek-kakek kami ajdaduna, saya akan hinakan balik. Dan itu ana udah ngomong berkali-kali di dalam komal gitu. Jadi ana pikir kalau itu suatu kesalahan, ana tidak akan minta maaf dari kesalahan itu. Keluar kau! Hanya pendekar kau, ayo pendekar! Satu-satu lawan saya, ayo! Penipu kau! Penipu! Bajingan kau! Keluar! Saya 1 jam dalam mobil tunggu. Saya niat baik, datang baik buat tabayun. Hah? Kau punya bos itu sudah tipu 25 miliar. 25 miliar dia tipu sama saudara. Saya sabar, saya datang kemari baik-baik. Saya koordinasi dulu sama Polsek. Betul. Dan saya kasih putih di semua ini. Roma Irama wali min awliyaillah. Kenapa? Karena di usia 80 tahun dia melihat tesis saya, dia langsung hakul yakin bahwasanya Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasul. Hebat banget gimana?
bodohnya yang hebat. Saudara-saudara, jikalau seseorang bisa dikatakan wali hanya dengan dia meyakini, ya, ana bisa mengatakan seseorang itu wali jikalau orang itu meyakini apa yang ana sampaikan atau apa yang ana tulis atau apa yang ana lakukan, seseorang itu bisa dibilang wali. Maka berarti jikalau saat ini ana bilang imam perusak citra umat Islam Indonesia, imam adalah pengadu domba umat Islam, imam adalah ulama su yang dimana dikhawatirkan oleh Rasulullah fitnah dan kerusakan yang dia lakukan lebih besar, lebih berat daripada yang dilakukan oleh Dajjal. Imam adalah pemecah belah umat, imam adalah provokator. Saya ngomong begitu, terus kalian semua di sini percaya nggak dengan omongan saya? Percaya nggak? Ya udah, siap kabeh wali. Wali mana itu? Lamun siap percaya aing ngomong siap wali. Kumaha ya goblok ya. Ulah di sini, ulah isin-isinkan Indonesia tuh. Soalnya bodohnya siap udah go internasional, malu-maluin. Nggak bisa berpikir kayak begitu, saudara-saudara. Kalau begitu saya juga bisa. Saya punya anjing. Andaikan saya punya anjing, anjing saya anjing husky atau anjing holden seumpama. Anjing kan punya perasaan. Saya bilang ke anjing saya, contoh saya kasih lihat, andaikan saya kasih lihat fotonya Iman. Awas ya, kamu hati-hati sama ini orang ini ya. Ini orang-orang jahat ini, rusak ini, provokator. Ini anjing saya biar udah lama. Dia percaya nggak? Anjing saya wali. Sama kayak Roma. Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'i alladziina wajabat 'alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat itu turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Ya, maka apa jawab Nabi? Faqala, maka beliau berkata, yang dimaksud itu yang spesifik, ya. Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Fa thabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi spesifik disebutkan, yang spesifik ya adalah Ali, Fatimah dan putra dari keduanya, dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Jadi Nabi menempatkan keluarga besar beliau dalam konteks keturunan yang tersambung kepada beliau itu di level pertama di al-mawaddah al-qurba, yang langsung memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya, siapa di antara ini ya mawaddah fil qurba, di antara kurba yang bagi kami wajib mencintai mereka, bagi kami harus menyayangi mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Ya, maka dijawab oleh Nabi, di antara mereka itu level tertingginya adalah langsung keturunan dari Nabi SAW melalui jalur Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain. Mereka ya keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain ini harus menempati porsi tertinggi ya dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku ya. Maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku ya. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga ya? Bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau, tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, ya para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan ya langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Ya, ya, dan itu pun yang menjadikan bahwa anna ad-du'a lil al mansabun 'azimun. ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena itulah di dalam bahasa Arab orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun.
Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali ya keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan para sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Kita lihat orang Tarim itu kebanyakan daripada mereka hidupnya makmur, Masya Allah. dan berkah. Luar biasa, padahal Airnya juga luar biasa, padahal gersang, nggak iya. pernah hujan. Iya. Hujan pun hanya rintik-rintik. Iya. Setahun hanya 3 kali 4 kali. penduduknya diberkahi airnya dan menjadi Para ulama dan para ulia. lahirnya para ulama dan para Nah, kalau sudah para ulama, para aulia ada di satu daerah, daerah itu akan menjadi berkah. Apalagi banyak. iya. Satu aja sudah menjadi berkah bagi daerah tersebut. Apalagi ini di zamannya Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf, beliau mengatakan telah dikuburkan di Zambal 80 kutub dan lebih dari 10.000 aulia Allah di pemakaman Tarim Zambal. Allah. Makanya menjadi berkah luar biasa. Yang penting kalau kita jaga adab di Tarim, itu kan. Iya, Idza aradta salama, ta'adab, ta'adab, ta'adab. Masya Allah. Bakal selamat kita, bakal dapat ilmu yang berkah. Iya. Dan disampaikan juga qirat Tarim, 1 ons Tarim khairun min bihar ghairi. Lebih baik daripada lautan ilmu di tempat lain. Iya, Karena iya. berkahnya ini. Ahli Tarim ini saking luar biasanya beliau. Ente punya pengagungan hormat kata beliau kepada Masjid Tarim itu kata beliau. Bahkan kata beliau bukan cuma masjid, wa turabihim, bahkan kepada debu Masjid Tarim ente hormatin, muliain. Oh, ini kadang-kadang ada orang-orang yang punya hasut dalam hatinya, dengki dia punya hati. Wah, ente masa sampai begitu? Nggak boleh uji, ente kayak nyembah daripada debu. Lah. Ente kayak tidak mengagungkan Nabi Muhammad, tidak mengagungkan Allah. Ente sampai mengagungkan debu, mengagungkan begini. Kita katakan, kalau masjidnya ulama kita muliakan, kalau debunya ulama kita muliakan, gimana Nabi Muhammad? Gimana Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain daripada ulama? Maka jangan dipertanyakan, ente nih terlalu memuliakan guru. Nggak benar, ente terlalu memuliakan hal-hal yang bekas daripada guru ente. Seharusnya ente itu lebih memuliakan Nabi, memuliakan Allah. Benar kita katakan. Tapi ente jangan suudzon dulu sama kita. Ente coba persangka baik sama kita. Di pasar kota Tarim itu megal Quran, Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali. Jalan ketemu tukang tambal ban. Iki Kak Pati Wali, Kak Songgoan, mukanya agak jeleng-jeleng kayak Kak Pati Wali. Langsung nggak tulis salah. Ketika jalan langsung, Fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu, gitu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini Kak Pati Wali, mukanya Kak Pati Husuk wong ini, lainnya aja. Ketika jalan langsung keretek, jalan dipanggil, Fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya jadi wali. Kalau di sini Masya Allah nggak jadi wali kecuali sudah punya anak.